Konsep manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia memiliki gabungan dua variabel, yaitu sumber daya dan manusia. Hubungan dengan sumber daya manusia yaitu erat kaitannya dengan ilmu ekonomi. Sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka. Sumber daya mencakup kemampuan untuk memenuhi dan menangani sesuatu, sumber persediaan, penunjang atau bantuan, sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran manusia. Cakupan ini berdasarkan dari Ensiklopedia Webster. Fungsi manajemen sumber daya manusia ada 6. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah merencanakan sumber daya manusia yang tujuannya untuk memperoleh keefektifan dan keefisienan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu menyusun organisasi, desain struktur, dan hubungan antara tugas-tugas yang dikerjakan. Yang ketiga, ada directing, yaitu pengarahan, yaitu mengarahkan karyawan berhubungan dengan kerjasama. Keempat, ada controlling atau pengendalian. Pengendalian bersifat untuk mengendalikan atau kontrol. Yang kelima, ada pengadaan dan tenaga kerja, yaitu disebut juga dengan procurement. Pengadaan tenaga kerja berhubungan dengan seleksi, penempatan, dan orientasi. Yang keenam, ada pengembangan atau development. Development yaitu peningkatan keterampilan teknis, teoritis, moral, melalui pendidikan dan pelatihan. Ruang lingkup dan peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Peranan manajemen sumber daya manusia telah berkembang dari administratif ke strategis, berfokus pada inovasi, kualitas, dan pengurangan biaya untuk keunggulan kompetitif organisasi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia mencakup yang pertama, rancangan organisasi, yang kedua ada staffing, yang ketiga ada sistem reward dan compliance, yang keempat ada manajemen performasi, dan yang keempat dan yang kelima ada pengembangan pekerja. Yang kelima ada pengembangan pekerja, dan yang terakhir ada komunikasi dan hubungan masyarakat. Berikut adalah contoh kasus dari manajemen sumber daya manusia. Pada tanggal 12 Agustus 2025, Rumah Sakit XYZ melakukan analis kebutuhan sumber daya manusia rekam medis untuk tahun depan. Berdasarkan analisis tersebut, rumah sakit membutuhkan tambahan 2 orang petugas rekam medis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Bagaimana cara rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut? Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya rekam medis, Rumah Sakit XYZ dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, rumah sakit dapat melakukan rekrutmen untuk mencari calon petugas rekam medis yang qualified atau berkualitas. Kedua, rumah sakit dapat melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas rekam medis yang sudah ada. Ketiga, rumah sakit dapat melakukan analisis jabatan untuk memastikan bahwa petugas rekam medis memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Setelah petugas rekam medis baru direkrut, rumah sakit dapat melakukan orientasi dan pelatihan untuk memastikan bahwa mereka memahami prosedur dan kebijakan rumah sakit. Selain itu, rumah sakit juga dapat melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk memastikan bahwa petugas rekam medis bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Berikut ada sejarah dari sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM berevolusi dari manajemen personalia. Tokoh yang dianggap sebagai bapak manajemen personalia adalah Robert Owen, sedangkan George Elton Mayo dianggap sebagai bapak manajemen sumber daya manusia. Mayo seorang profesional hubungan industrial, dikenal karena kontribusinya pada gerakan hubungan manusia dan disebut sebagai bapak sumber daya manusia.
Materi selanjutnya tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Sekumpulan individu dalam suatu organisasi yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia mencakup secara karyawan dari level staf hingga eksekutif, yang masing-masing membawa keterampilan, pengetahuan, dan keunikan yang berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengendalian, dan yang terakhir ada pengarahan. Alasan pentingnya sumber daya manusia di dalam suatu organisasi itu ada 3. Yang pertama, kepentingan perusahaan, yang kedua, kepentingan individu, dan yang ketiga, kepentingan nasional atau negara. Berikut adalah langkah kunci dalam menggerakkan sumber daya manusia. Yang pertama motivasi, yang kedua pengembangan karir, selanjutnya ada kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang efektif, pengakuan dan penghargaan, pemberdayaan karyawan, dan yang terakhir ada keseimbangan kerja hidup. Beberapa langkah dan praktik yang umum digunakan untuk mengontrol sumber daya manusia yaitu perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, selanjutnya ada orientasi dan pelatihan, penilaian kinerja, manajemen kerja, pengembangan karir, pengelolaan konflik dan kesejahteraan, dan yang terakhir pengelolaan kompensasi. Berikut ada contoh kasus dari konsep manajemen sumber daya manusia. Pada tanggal 12 Agustus 2025, Rumah Sakit XYZ mengalami kesulitan dalam mengelola sumber daya manusia rekam medis. Banyak petugas rekam medis yang tidak hadir kerja tanpa alasan yang jelas, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Bagaimana cara rumah sakit untuk mengatasi masalah ini? Untuk mengatasi masalah ketidakhadiran petugas rekam medis, Rumah Sakit XYZ perlu melakukan analisis untuk mengetahui penyebab utama ketidakhadiran tersebut. Apakah karena kurangnya motivasi, ketidakpuasan kerja, atau masalah pribadi? Setelah mengetahui penyebabnya, rumah sakit dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja petugas rekam medis. Rumah sakit dapat melakukan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja petugas rekam medis. Selain itu, rumah sakit juga dapat memberikan insentif dan penghargaan kepada petugas rekam medis yang berprestasi. Rumah sakit juga perlu mengembangkan kebijakan absensi yang jelas dan konsisten untuk mengurangi ketidakhadiran petugas rekam medis. Kebijakan tersebut dapat mencakup sanksi bagi petugas yang tidak hadir kerja tanpa alasan yang jelas, serta penghargaan bagi petugas yang memiliki kehadiran yang baik. Dengan demikian, Rumah Sakit XYZ dapat meningkatkan kehadiran dan kinerja petugas rekam medis, sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan